Ya, akhirnya G-Shock mengeluarkan jam tangan pintar juga ya. Atau setidaknya jam tangan yang punya fitur Bluetooth yang bisa terkoneksi ke aplikasi yang ada di handphone. Ya, ini adalah G-Shock GBA 800 yang bisa kamu koneksikan ke Bluetooth dan juga bisa men-tracking step langkah-langkah kamu saat beraktivitas atau saat berlari, dan juga dia punya fitur map tracking atau punya fitur yang bisa men-track kamu kemana saja. Seperti apa namanya, nebeng GPS lah dari handphone, itu istilahnya. Tapi ini nggak punya GPS ya, dia hanya menebeng GPS dari handphone. Ya, sebelum kita bahas lebih lanjut, kita bahas dulu isi dalam kotaknya ya. Ini adalah kotak pembelian ketika kamu membeli G-Shock GBA 800. Isinya adalah kamu akan dapat kaleng ini, jam tangan, kaleng, dan juga di dalamnya ini ada buku panduan, kartu garansi internasional, kartu garansi Indonesia. Ini keluaran PT Gilang Agung Persada sebagai importir. Nah, tulisan importirnya ada di sini. Dan ini ada juga alamatnya, ada di kawasan Niaga Terpadu Sudirman di SCBD. Nah, terus kamu dapat, saya nggak tahu ini apa. Ini biasa yang ada di tempel di sini. Ini adalah spesifikasi singkatnya. Ada barcode-nya di sini, serial number-nya, dan juga ada beberapa fiturnya. Di sini kita sebutnya ada fitur Bluetooth yang paling diutamakan di sini. Ada shock resistant, ada Bluetooth equipment, step tracker, double LED lights, ada 1/100 second stopwatch, countdown timer, lap sampai 200, dual time, daily alarm sampai 200 meter water resistance. Nah, ini dia apa namanya, tulisan G-Squad-nya. Nah, di sini ada tulisan aplikasi G-Shock Connected. Apa saja yang bisa kamu dapatkan dari G-Shock Connected ini dan bagaimana cara menghubungkannya, nanti ada, kamu tinggal pindai barcode yang ada di sini. Oke, itu dia isi dalam bukunya. Nah, sekarang kita bahas jam tangannya. Oke, tadi kita sudah lihat spesifikasi singkat dari G-Shock GBA 800 LU1A1DR. Nah, sekarang kita lihat lebih dekat tampilannya. Ini dia tampilan depan atau bezel dari G-Shock GBA 800. Ada tulisan G-Shock di atasnya. Di kirinya ada tombol adjust dan tulisan adjustnya juga. Di sini ada tombol mode. Di kanan atas ada tombol reset. Dan di kanan bawah ada tombol start. Lalu ini adalah sensornya. Untuk sensor untuk step ya, step tracker ya. Ini ada 3 aksis di sini. Oke, langsung kita lihat di sini. Ini ada layar yang menunjukkan beberapa waktu, ada beberapa fitur. Yang pertama ini adalah fitur steps. Ini sudah menunjukkan 13 steps sejak saya pakai jam tangan ini. Nah, ini adalah stopwatch. Ini adalah recall time. Ini adalah timer. Ini adalah dual time, jadi bisa menunjukkan dua waktu yang berbeda. Misalnya ini analog menunjukkan waktu di Indonesia atau di Jakarta. Nah, dual time ini, waktu yang digital ini bisa menunjukkan waktu di tempat lain, misalnya di Jepang atau di Amerika. Itu dia. Nah, terus yang lingkaran kecil di atas ini juga menunjukkan informasi tertentu ya. Yang pertama itu nanti di tengah-tengah, di sini, di tengah-tengah sini, ketika kita koneksikan ke Bluetooth, nanti akan muncul logo Bluetooth di sini. Lalu ada graphic area, lalu ada step indicator, ada target time alert enable indicator, dan juga auto light enable indicator. Itu semua ada di sini. Sekarang kita lihat di dalamnya, ini ada tulisan G-Shock di dalam sini. Ada tulisan step tracker dan Bluetooth, dan juga ada tulisan Casio. Didominasi warna hitam dan juga warna hijau stabilo. Ini mengandung fosfor ya, jadi ketika gelap ini bisa menyala. Kita coba ya.
Dia nyala ya. Tuh. Teman-teman bisa lihat dia menyala. Meskipun ini masih agak terang, tapi cukup terlihat ya fosfornya bekerja. Hanya di jarum jam, di 2 jarum jam ini dan juga di talinya. Oke, kita nyalakan lagi. Oke, tadi sudah kita lihat fitur fosfornya seperti apa. Nah, sekarang kita beralih ke talinya. Nah, ini talinya terbuat dari resin, ini lembut banget. Ini dia gabungan kayak semacam ada leathernya ya, yang berwarna hijau stabilo ini. Tapi basicnya karet, resin karet. Ini lembut banget, lembut banget. Ini tampilan belakang seperti ini, ada jahitannya di sini kelihatan. Terus di buckle-nya seperti ini, ada warna aluminium. Oke. Nah, di belakangnya ini ada sejumlah informasi yang bisa kalian baca. Di sini ada tulisan kodenya, ini ada brandnya Casio, lalu ada di sini adalah kode modulnya, dan di samping sini ada tulisan serinya GBA 800. Di sini ada tulisan steel, ada logo shock resist. Kalau kelihatan ada logo shock resist, ada logo Bluetooth di sini, ada logo G-Shock juga di sini, dan tulisan-tulisan lain. Oke. Ya, G-Shock GBA 800 ini mengambil model yang sebelumnya sama dengan G-Shock dari GA 800. Yang seri GA itu yang belum Bluetooth, ini yang sudah Bluetooth. Ya, itu dia. Cukup simpel ya kalau kita mau bahas soal G-Shock ya. Tidak banyak hal yang bisa kita bahas di sini selain informasi-informasi yang ada di sini dan juga yang sudah tadi saya tampilkan di spesifikasi. Karena secara umum fitur-fitur yang ada di G-Shock itu kurang lebih sama ya. Nah, sekarang kita bahas fitur barunya. Ini adalah fitur step tracker dan juga yang bisa terhubung dengan Bluetooth. Sebelum lebih jauh kita masuk ke aplikasinya di sini. Nah, di baliknya ini adalah fitur-fitur yang bisa kita dapatkan di aplikasi G-Shock Connected. Ini ada automatic time correction, ada world time city setting, ada world time atau home time display watch switching. Lalu ada step tracker, dia bisa ada 5 step exercise intense step count atau log, ada 3D activity area map. Ini yang menarik. Lalu ada calories consumed atau kalori yang sudah habis terbakar ketika kita berolahraga. Lalu ada target step count setting transmission. Lalu ada auto updating. Nah, di sini ada timer. Lalu ada stopwatch. Itu dia. Langsung saja kita masuk ke aplikasi G-Shock Connected. Ini menarik ya, karena kalau dari informasi yang tadi disampaikan bahwa kita bisa setting untuk jamnya sendiri. Ketika connect ke Bluetooth, dia akan otomatis men-setting si jarum jamnya ini sesuai dengan jam yang ada di handphone. Jadi lebih akurat, lebih mantep lah daripada kita mengira-ngira sendiri kalau kita setting pakai tangan. Oke, kita langsung connect ya. Kita open G-Shock Connected. Oke. Pertama kita seperti biasa kita register dulu. Oke, nah udah, langsung tinggal allow only while using. Kita allow aja semuanya. Nah, mulai dia akan mengaktifkan Bluetooth-nya. Make Bluetooth setting, kita nyalakan dulu Bluetooth handphonenya. Oke. Nah, lalu berikutnya kita cari serinya. Serinya GBA 800. Kita diminta hold 2 second di sini ya. Kita hold 1 2. Oke, masih belum ya. Kita coba hold lagi.
Masih belum bisa. Di sini dia bilang kita harus stop aktivitas dari stopwatch-nya atau timernya. Ternyata saya sudah stopin, masih belum bisa. Kita coba view guide. Oke, kita diminta hold 2 detik. Masih belum bisa. Coba kita cari problemnya di mana. Oke, belum bisa ya. Oke, setelah mengutak-atik gimana sih caranya buat pairing, jadi gue udah nemu caranya nih. Kita coba dulu ya. Ini kita masuk ke GBA 800. Kita masuk ke step 1 2 3 4. Nah, ini steps. Ini baru kita pencet. Nah, baru muncul. Di sini kalian lihat nanti ada logo ini nih, Find Font. Nah, ini yang di jempol. Nah, di sini baru kita register. Perhatikan teman-teman jarumnya. Ketika dia connect, jarumnya akan mengadjust ke jam sekian. Oke, sudah berhasil connect ya. Sekarang jam 1.32, ini persis jam 1.32 atau setengah 2. Oke, ini dia tampilan dari G-SHOCK Connected. Ada informasi dia bisa men-tracking apa aja. Ini ada activity, ada 3D map, ada timer, ada stopwatch, dan kita bisa share semuanya ke sosial media. Kita skip dulu. Kita start. Nah, di sini adalah petunjuk berikutnya. Ini adalah distance, kita pilih kilometer, ada kilometer dan mile, karena kita di Indonesia kita pilih kilometer. Lalu height-nya kita pilih sentimeter. Kalau di Amerika ada feet and inches. Nah, lalu beratnya kita pilih kilogram. Kita oke. Nah, sekarang kita masukkan informasi diri kita sendiri ya. Oke, nanti kita tinggal send to watches. Oke, sudah. Ini dia tampilannya. Di sini ada petunjuknya, guide-nya seperti apa. Ini ada step tracker. Nanti akan muncul di sini step tracker hariannya. Ini ada steps-nya sekarang 13 steps. Ini ada 959 kcal nih. Gue nggak tahu apa karena gue merasa nggak berolahraga dan pakai jam ini, apalagi kok udah muncul ini. Kita ke fitur berikutnya. Ini ada timer. Untuk kita ngeset timernya di sini, ini ada stopwatch dan ini adalah world time. Kalau kita mau adjust, dan ini dia utility-nya untuk kita nyalain alarmnya. Oke, itu dia cara settingnya. Agak susah ya. Sebagai sebuah jam tangan G-SHOCK ini gue suka banget desainnya. Dia punya perpaduan warna hitam dan hijau stabilo, ini menarik banget. Dan karena dia pakai fosfor, jadi ini bisa menyala dalam gelap. Dan diameternya yang cukup besar, ini gagah ketika dipakai di tangan. Terus kita juga mudah untuk membaca dial yang ada di layarnya. Jarumnya cukup besar dan juga angka-angka digital yang ada di layar sini juga cukup jelas. Itu sebagai jam tangan. Tapi kalau sebagai smartwatch atau jam tangan pintar yang terkoneksi dengan aplikasi, G-SHOCK gue berharap bisa mengembangkan fiturnya lebih banyak lagi, lebih jauh lagi. Karena untuk sekarang ini agak banyak PR ya, karena untuk mengkoneksikan dari jam tangan ini ke aplikasi G-SHOCK yang ada di handphone ini agak lama, agak sulit untuk mengkoneksikannya, harus di-tag berulang kali. Dan fiturnya masih terbatas, cuma ada step tracker dan juga ada fitur map. Gue berharap sih nanti G-SHOCK kedepannya dia bisa menambah fitur-fitur lain seperti salah satunya ini, heart rate monitor. Tapi gue yakin sih kalau G-SHOCK yang pasang heart rate monitor itu harganya bisa mahal banget. Ya gue berharap sih G-SHOCK bisa mengeluarkan jam tangan pintar yang murah yang bisa dibeli orang banyak. Ya setidaknya dia bisa seharga dengan jam tangan Suunto atau Garmin, atau kalau bisa seharga smartwatch dari Huawei atau Xiaomi, itu lebih bagus lagi. Tapi mungkin kita lihat nantilah bagaimana G-SHOCK akan mengarahkan
jam tangannya. Tapi gue senang sih karena G-Shock sudah berani mengeluarkan smartwatch. G-Shock sudah berani melawan hegemoni dari Suunto dan Garmin untuk di pasar smartwatch. Karena kita tahu G-Shock ini kan selalu menjadi nomor satu untuk jam tangan outdoor, jam tangan yang bisa dipakai untuk segala aktivitas. Bayangkan dari tahun 83 sampai sekarang G-Shock selalu menjadi terdepan untuk jam tangan yang bisa dipakai kemanapun. Durability-nya udah tidak diragukan lagi. Kemampuannya untuk sampai ke dasar lautan pun tidak diragukan lagi. Hanya G-Shock perlu berkembang lebih jauh lagi, yaitu dia masuk ke pasar smartwatch. Oke, itu dia video ulasan tentang G-Shock GBA 800. Nanti di video berikutnya gue akan bikin video saat gue berlari pakai jam tangan ini. Oke, terima kasih sudah nonton. Sampai ketemu di video berikutnya.